Shalom, shalom semuanya saudara sahabat Nusantara. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat hari Sabtu, happy weekend. Tentunya sekarang ini tanggal 20 Desember dan di ibadah pagi Empower Women Ministry kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul dari aib menjadi anugerah. Wow, saudara, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, kemurahan-Mu semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Saat ini hamba-Mu berserah penuh, ambil alih hamba, penuhi dengan hikmat, pengetahuan yang daripadamu Tuhan. Hamba hanya alat, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah yang mengkoreksi kami, menutrisi, mendewasakan kami semakin seperti Engkau Kristus. Setiap orang yang mendengar bukan kebetulan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, ada jalan keluar. Dan Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bicara langsung baik lewat mulut bibir hamba-Mu, baik tiap rema firman yang akan keluar untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tutup bungkus jaringan internet dan semuanya keluarga kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi Indonesia. Apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik ya saudara. Dan saat ini saudara, teman-teman yang di YouTube ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul dari ya ini dari firman Tuhan yang berjudul dari aib menjadi anugerah ya saudara ya. Nah, saudara, eh, saya sapa yang di Zoom ada ratusan, yang di TikTok ada puluhan ribu. Tuhan memberkati. Saudara, saya ingin mengawali firman Tuhan pagi ini dengan kisah seorang pembicara yang sudah tidak asing bernama Joyce Meyer. Dia seorang pembicara wanita yang sangat berpengaruh, sangat berdampak. Tapi tahukah Anda, di balik semuanya, setiap seperti kata pepatah, setiap orang kudus pasti punya masa lalu, dan juga setiap orang berdosa pasti punya masa depan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita siapa sih yang nggak punya masa lalu? Termasuk wanita yang mau saya jadikan suatu figur yang sangat menginspirasi. Namanya adalah Joyce Meyer. Dan inilah kisahnya saudara. Dia berambut pendek dan saya sangat suka. Dia berapi-api. Wow, kalau kita melihat, kita tidak pernah percaya kalau dia punya masa lalu yang sangat kelam. Saya akan ceritakan saudara. Jadi Joyce Meyer, dia lahir dengan nama Pauline Joyce Hutchison. Dia lahir tahun 43 saudara. Wah, tapi wajahnya masih awet, masih cantik sampai sekarang kalau kita lihat ya. Dia membuka Joyce Meyer Ministry ya saudara. Dia beda 7 tahun sama mama saya, tapi tetap cantik gitu ya saudara. Nanti saya tanya rahasianya apa biar saya tetap cantik, awet muda ya. Ya saudara, mohon maaf kalau ada chat yang belum saya balas karena waktu kita hanya sekitar 40 menit untuk khotbah, saudara. Saya langsung, jadi dia dari Amerika, Joyce Meyer. Anda bisa menonton channelnya di Joyce Meyer Ministry. Anda perlu tahu, wanita yang luar biasa ini ternyata punya masa lalu yang sangat memalukan. Tahukah Anda di balik pelayanannya yang kuat, tersembunyi masa kecil yang sangat penuh aib, sangat kelam. Tahukah Anda? Sejak usianya sangat muda, Joyce mengalami pelecehan seksual. Dan ini dilakukan oleh ayahnya sendiri yang seharusnya melindungi putri kandungnya. Tapi berulang-ulang ayah kandungnya sendiri yang seorang tentara dan baru kembali dari Perang Dunia Kedua melakukan pelecehan, memperkosa Joyce Meyer. Dan itu bukan sekali, beberapa kali dan bertahun-tahun diam-diam di rumahnya sendiri, di mana seharusnya anak kandungnya, putri kandungnya dia lindungi. Seharusnya rumah adalah tempat yang paling nyaman bagi setiap orang, bagi setiap keluarga. Tapi
Di situ dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dia tidak mau membongkar aibnya ini. Dia malu mau ngadu sama siapa. Dia diliputi rasa takut, ada rasa malu mendalam. Saya bilang yang paling menyakitkan adalah ketika wanita diperkosa, saudara. Apalagi masih usia belia, apalagi oleh ayah sendiri. Anda serba salah, saudara. Dia merasa jijik, dia yang diperkosa, dia yang merasa jijik. Kadang begitu ya saudara, kita juga memperlakukan wanita. Wanita itu diperkosa, lalu kita bilang, dia sudah kotor, sudah najis. Padahal yang najis, yang kotor itu bukan yang diperkosa, tapi pelaku pemerkosa. Itulah kadang dunia ini aneh, saudara ya. Tapi Tuhan itu begitu adil, saudara. Anda yang pernah diperkosa, yang mendengar kisah Joyce Meyer, Anda akan dipulihkan. Bukan Anda yang kotor, bukan Anda yang najis, tapi pelaku pemerkosa itulah yang kotor, ya. Kadang kita ini memperlakukan anak perempuan, salah apa anak perempuan diperkosa? Salah apa dia lahir perempuan? Yang harusnya dihukum itu si pemerkosa, itu yang najis, itu yang kotor, ya. Aneh memang dunia ini ya. Kadang kalau di film-film, aku sudah najis, aku sudah kotor, aku diperkosa. Bukan, kau tidak pernah kotor. Mungkin keperawananmu diambil, tapi bagi Tuhan kita tidak pernah kotor. Pelakunya yang kotor, pelakunya yang najis ya. Makanya terbukalah mata kalian satu-satu ya. Yang menganggap perempuan yang diperkosa yang najis, bukan dia yang najis, tapi tindakan itu yang najis dan pemerkosanya yang najis. Ya, kita balik ke kisah Joyce Meyer. Karena itu aku malas banget sinetron. Aku sudah najis, aku sudah kotor. Tidak. Yang kotor itu pelakunya. Kamu tetap berharga di hadapan Tuhan, ya. Jadi dia punya perasaan kotor, rusak, tidak layak. Dia memendam kemarahan itu begitu dalam. Dia menyimpan kebencian pada ayahnya begitu dalam. Dan dia tumbuh dengan keyakinan batin. Oh, ada yang salah denganku. Sehingga aku tidak pantas dicintai. Nah inilah aib. Jika ini adalah aib yang tidak dia pilih, tapi dia harus tanggung. Saudara, ada luka batin yang membentuk kehidupan dewasa kita. Mungkin dari luka-luka masa kecil kita seperti Joyce Meyer. Luka masa kecil itu tidak berhenti di masa lalu. Dia membentuk kepribadiannya. Joyce tumbuh jadi pribadi yang keras. Saudara, maka kalau ada orang yang keras, jangan juga kita ikutan keras. Mungkin ada luka-luka batin yang dia rasakan dari kecil. Dia melakukan kontrol yang berlebihan, dia mudah marah, dia sinis, dia defensif, dia sulit mempercayai siapapun. Dia menikah, lalu pernikahannya gagal karena dia belum dipulihkan, saudara. Orang yang disakiti, kalau dia tidak dipulihkan, akan kembali menyakiti. Atau dia tidak sadar menyakiti dirinya, menyakiti orang sekitarnya. Mungkin dia mengaku Kristen, saudara. Banyak orang Kristen yang justru punya banyak luka batin. Ya, tapi kekristenan itu hanya lahiriah. Mungkin kita datang ke gereja, tapi hati kita masih penuh luka. Saudara, Joyce Meyer berkata dalam kesaksiannya, saya mencintai Tuhan, tapi saya tidak mencintai diri saya. Dan dia mengalami titik balik ketika Tuhan menyentuh aibnya, aib yang dia sembunyikan bertahun-tahun. Inilah titik balik Joyce Meyer, bukan ketika hidupnya langsung seketika itu berubah, saudara. Itu butuh proses, saudara. Ya, Tuhan menyentuh lukanya yang paling dalam, yang paling dia sembunyikan. Suatu hari dalam perjalanannya ke kantor, saudara, dia merasa Tuhan berbicara sangat jelas di hatinya. Joyce, kamu bisa sengsara atau kamu bisa bahagia, itu pilihannya ada di tanganmu. Ini kalimat yang sederhana tapi mengguncang hidupnya. Dia mulai menyadari, aku nggak bisa mengubah masa lalu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Mungkin kita udah diperkosa, mungkin kita disebut anak haram. Itu nggak bisa kita ubah, saudara. Tapi ada kabar gembira ketika kita menyerahkan luka kita. Ingat Tuhan itu adil. Manusia nggak ada yang adil, saudara. Atau adilnya setengah-setengah, atau adilnya banyak yang munafik. Tapi percayalah keadilan Tuhan. Ketika kita membuka dan membawa luka aib kita kepada Tuhan. Pengampunan itu bukan berarti kita membenarkan kejahatan, tetapi kita sedang membebaskan jiwa kita sendiri.
Dan memang itu butuh proses, tidak ada yang instan. Seperti yang dialami oleh JSI, dia katakan saya perlu bertahun-tahun untuk bisa menyembuhkan diri saya, untuk benar-benar sembuh dan mengampuni ayah saya yang memperkosa saya berulang-ulang, berulang-ulang di rumah saya, di tempat di mana seorang seorang anak harus dilindungi, tapi dilecehkan, saudara. Tapi ketika dia membuat keputusan, pengampunan itulah yang membebaskan dia. Ini bagian yang paling sulit, saudara, bagi kita semua. Tapi ini yang paling menentukan adalah saat Tuhan menuntun mengampuni ayahnya. Dan lebih dari situ, Joyce dan suaminya bahkan bisa merawat ayahnya yang melukai mereka di rumah mereka sendiri di masa tuanya. Wah, ini butuh. Kalau bukan dari kekuatan dari Tuhan, sulit, saudara. Bukan karena ayahnya pantas diampuni, tapi karena dia sudah merasakan anugerah Tuhan di dalam hati. Joyce Meyer bekerja luar biasa. Dia berkata, pengampunan itu bukan perasaan. Pengampunan itu adalah keputusan untuk taat pada Tuhan. Saudara, siapa yang bisa mengampuni orang yang sudah melukai kita berulang-ulang, padahal dia seharusnya melindungi kita? Tapi itu bukan soal perasaan, saudara, tapi keputusan, dan itu yang dia lakukan. Dan di titik itulah Joyce Meyer, di mana aib yang dia sembunyikan tidak lagi menguasainya, lukanya tidak lagi menentukan identitasnya, dan masa lalunya tidak lagi menjadi penjara. Saudara, ketika kita mengampuni, yang dibebaskan yang pertama kali adalah diri kita sendiri. Dari lukanya, ini menjadi panggilan hidupnya. Tuhan tidak hanya menyembuhkan Joyce, dan Tuhan juga tidak hanya akan menyembuhkan semua kita, tapi akan memakai luka itu sebagai alat pelayanan. Kita lihat bagaimana Joyce Meyer dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi panggung kesaksian, dipulihkan. Dia memberi kesembuhan batin bagi setiap perempuan terutama yang mengalami luka batin diperkosa berulang-ulang. Dia mengajar tentang pemulihan pikiran. Dia menyuarakan harapan bagi mereka yang merasa rusak dan tidak layak. Dan pelayanannya kita kenal begitu memberkati. Joyce Meyer Ministry menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Bukunya sangat memberkati ketika saya baca. Battlefield of the Mind. Ini salah satu buku Kristen yang terlaris sepanjang masa, dan dia berani berkata dari mimbar, saya dulu dilecehkan. Itu tidak lagi aib bagi dia. Saya dulu rusak, tapi Tuhan memulihkan saya. Aibnya jadi anugerah. Inilah kesaksiannya. Aib di tangan manusia menghancurkan, tapi aib di tangan Tuhan menyembuhkan dan memuliakan. Dia tidak menyangkal lukanya, tidak perlu menyangkal lukamu, aibmu di masa lalu. Tidak perlu, saudara, bawa itu, bawa itu. Tidak perlu lagi menyembunyikan, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan mengubahnya menjadi anugerah kesaksian. Joyce Meyer adalah bukti anugerah itu. Bahwa Tuhan tidak menunggu kita utuh. Oh, kau harus baik dulu. Rajin kau baca Alkitab. Puasa kau. Bahasa roh, kira laba-laba. Tumbang semua. Baru kau kuanggap layak. Kalau tidak layak, tidak layak kau jadi pendeta. Apalagi berambutmu pirang. Banyak manusia begitu. Oh, puasa kau setahun. Baru kau layak jadi pendeta. Itu manusia. Itu manusia bodoh juga kayak gitu, saudara. Yang merasa paling kudus, dia puasa-puasa, dia bahasa roh, baru aku layak. Oh, kita tidak pernah layak. Kita semua dilayakkan karena anugerahnya. Ada lagi yang on ini, saudara, ya. Pas siapa namanya, imam tidak boleh wanita, ini yang teologinya terlalu rendah. Ini saya baca capnya dari ini. Saya udah males lihat orang begini. Bacalah Paulus. Itu kontekstual, justru dia menganggap PB Junia, ya. Ini jadinya kita balik ke tentang pendeta bisa jadi imam, bisa jadi pemimpin. Siapa yang bilang tidak bisa? Hah? Apa dasar teologinya? Hah? Kamu siapa? Kamu lahir juga dari perempuan. Ngerti kamu? Kamu bodoh sekali teologinya yang begini-begini, ya. Baca tuh perjanjian baru, para pemimpin, baik Priscilla, baca tuh perjanjian lama, para pemimpin perempuan, baik itu Ruth, baik itu Esther, baik itu Deborah, dan banyak pemimpin perempuan Tuhan pakai. Kamu manusia taunya cuman, nanti aku takut tersaing sama perempuan, aku pakailah satu ayat ini, iman gak boleh perempuan. Itulah namanya dodong banget kamu, ya. Tahukah kamu, di seluruh negara ini, ketika perempuan dikembangkan, negaranya berkembang.
Tidak pernah Alkitab melarang perempuan jadi pemimpin. Itu terutama laki-laki yang sangat takut terancam sama perempuan. Itu teologi yang salah. Perempuan dan laki-laki semua segambar dalam Kristus. Tidak pernah Tuhan membedakan. Kamu siapa membedakan perempuan sama laki-laki? Jadi ini, jadi itu. Banyak kali ceritamu ya, makanya pahami teologi sekolah kamu ya. Terutama saya dosen teologi, biar saya ajari kamu ayat-ayatnya, biar paham kamu. Jangan pakai ayat sepenggal-sepenggal. Oke, kita balik kepada kisah Joyce Meyer. Ada aja aneh-aneh gini. Nampak banget oonnya ya. Kalaupun oon diam aja, biar jangan ketahuan kamu on. Kan ini seluruh dunia jadi tahu kalau kamu tuh oon. Siapapun yang mengatakan pemimpin nggak boleh perempuan, nggak boleh jadi iman, nggak boleh jadi pendeta. Wah itu on banget, teologinya salah banget. Sekolah di mana kamu? Hah? Oke, kita back to the Bible. Kita back to the kok banyak. Aib menjadi anugerah. Ini mohon maaf ya, saya lagi kebut waktu soalnya mau ke pesta kawin saudaranya. Jadi apa itu aib? Aib kita bicara nanti aib apa ya? Aib itu kalau secara sekuler, secara umum itu sesuatu yang memalukan, noda yang mencoreng kehormatan. Aku tidak ingin orang tahu. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan. Kalau menurut Alkitab itu aib apa? Aib itu ketelanjangan rohani, dosa, di mana kita kehilangan kemuliaan Allah. Tahukah Anda? Seperti Joyce Meyer adalah bukti anugerah Allah, di mana aibnya jadi anugerah. Dan saya berdoa saat ini, siapapun yang Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sedang ingin menyentuh aib kita. Tidak perlu menghapus masa lalu kita, tapi mengubah maknanya dan bahkan membuatnya lebih indah, lebih bermakna. Jadi panggung kemuliaan. Saudara, aib di tangan manusia bisanya jadi batu sandungan, tapi percayalah, aib di tangan Tuhan menjadi dasar penebusan. Tahukah Anda? Kita baca silsilah Kristus. Mari kita baca dari Matius 1 ayat 1 sampai 7. Saudara, saya terkejut, saya orang Batak. Kalau dalam Batak, saudara, adatnya aib-aib itu disembunyikan. Gak usah dah masalah tarumbo atau apapun. Anak yang paling lemah, anak yang agak oon-oon kita sembunyikan, saudara. Kita ingin semua terlihat bagus. Tapi yang mau saya katakan, mari kita baca dari Matius 1. Ini tidak salah cetak, ini tidak salah tulis, saudara. Tahukah Anda? Ternyata sang juru selamat, di mana Tuhan jadi manusia, dia memilih aib, dia memilih 5 wanita yang bisa dikategorikan aib, tapi tidak disembunyikan, malah dirayakan, malah ditunjuk-tunjukkan. Inilah yang saya sebut silsilah yang retak, tapi dibenarkan oleh anugerah. Bukan kebetulan, bukan ngantuk-ngantuk yang nulis karena yang menuntun Roh Kudus, bukan hanya sekedar nama. Saudara, orang Yahudi sama orang Batak sama, patriarkal, di mana semua garis itu harus hanya nama laki-laki. Yahudi sama Batak itu mirip banget, saudara. Anak laki-laki penting, pembawa marga, begini-begini. Tapi Yesus melakukan banyak transformasi. Hei, siapa kamu laki-laki sombong? Saya tidak pernah membedakan laki-laki sama perempuan. Itu budaya oon, gitulah ya. Kalau bahasa kasarnya, kalau masih ada laki-laki yang berpikir seperti itu. Saya yang menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak pernah membedakan. Kamu siapa manusia sombong? Sekarang saya tunjukkan ketika saya jadi manusia. Bahkan di silsilah saya menyebutkan nama perempuan ada 5 yang seharusnya tidak perlu disebutkan nama perempuan. Dan itu bukan perempuan bangsawan, bukan perempuan yang kaya raya, tapi yang bisa disebut seoleh dunia ini aib. Saudara, masa lalu bukan akhir kisahmu. Dari istri Ulia, inilah silsilah yang retak, saudara. Bila kita membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai selesai ayat 17, daftar nenek moyang Yesus Kristus. Kita mau ngantuk. Tiba-tiba ada nama 5. Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar. Aduh, siapa Tamar? Kalau Tamar Blesensky, aku kenal. Itu mirip sama pendeta Priscilla yang agak-agak cerewet ini. Oh, bukan cerewet, tapi tegas dan disiplin, saudara. Saya bilang dulu mirip sama Tamara Blesensky. Saya terima. Tapi saya lebih cantik karena saya punya Kristus di dalam saya. Amin, 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 saudara. Itu hanya selingannya. Jangan marah. Kita balik.
Kemudian Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Lalu Matius 1 ayat 5, Salmon. Ini semua nama laki-laki. Tadi ada nama perempuan apa itu? Si Matius ngantuk-ngantuk dia. Gak boleh ada nama perempuan. Di Tarombo gak boleh ada nama perempuan. Di Silsilah. Tapi ada saudara. Salmon memperanakkan Boas. Ini saya nanti teriak-teriak rupanya mati saudara. Oh enggak ya, saya pastiin dulu. Ya, dan dari Rahab. Ah, siapa Rahab? Rahab perempuan. Apa ini salah tulis lagi Matius? Padahal yang menuntun adalah Roh Kudus. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Dan Obed memperanakkan Isai. Lalu kita lanjut saudara. Wow, sudah ada 3 nama. Tamar, Rahab, Rut. Wow, ini ada nama wanita. Apa maksud dari Matius 1 ini? Apa ini? Lalu masuk ke Matius 1 ayat 6 dan ayat 16. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Waduh, waduh, waduh. Kenapa harus disebutkan istri Uria? Wow, ini ada aibnya Daud sama Barseba. Apa Matius ini ngantuk-ngantuk lagi? Harusnya disembunyikan semua aib-aib itu. Di silsilah Kristus. Silsilah Raja segala raja. Tapi di Alkitab itu dibeberkan. Aib itu diceritakan. Saudara, dikatakan di sini, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, dari silsilah Kristus kita melihat ada silsilah yang retak. Ini aib, ada nama perempuan, bukan perempuan bangsawan, bukan perempuan yang sempurna, tapi perempuan asing, perempuan berdosa, perempuan yang tidak pernah diperhitungkan. Apa maksud kitab Matius 1 ini? Jangan dibuat-buat. Saudara, Immanuel Desmond suruh buka komal, saya mau debat dengan pendetamu ini. Saya tidak suka debat samamu, bukan level saya, ya. Debat lu sendiri, dengerin firman yang akan mengubahkanmu, bukan untuk diperdebatkan tapi diterima. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, ngerti? Ya, kalau kamu bingung, berdoa, biar Roh Kudus yang membuka. Ini ada cat-cat yang selalu menghina, dan saya ingatkan kamu jangan menghina Kristus di sini. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh keluar, oke? Oke, saya lanjut firman Tuhan. Silsilah Kristus dari aib menjadi anugerah. Silsilah Yesus anak Daud. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan ini saudara, bukan suatu kebetulan. Nama-nama perempuan ini disebut yang seharusnya tidak boleh di budaya patriarkal. Saya bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Alkitab begitu jujur, tapi kelahiran Yesus saja, dari silsilahnya saja, penyebutan nama perempuan sedang melakukan transformasi terhadap perempuan. Hei manusia-manusia, perempuan tidak kelas 2. Saya tidak pernah mengkelas 2 kan mereka, itu budaya, ngerti? Saya ingin melakukan transformasi. Bahkan perempuan yang kamu anggap biasa saja, akan saya anggap bagaimana aib itu jadi anugerah. Tamar ini punya, ini seorang emansipator wanita pertama. Janda yang disia-siakan, dituduh black widow. Tapi Tuhan mendengarkan keluhan seorang wanita ini, bukan wanita Israel, wanita Kanaan. Dia harus dengan hatinya yang besar dan penuh luka disia-siakan, dituduh untuk bukan hal yang dia lakukan untuk kematian kedua suaminya saudara. Dia disia-siakan tapi dia berani menegakkan keadilan, dan dari keturunanlah Mesias lahir. Ketika manusia menolak hakmu, Tuhan menegakkan martabatmu. Tamar tidak terkenal saudara. Seharusnya kalaupun ada 5 nama wanita di silsilah, pilihlah wanita pertama Hawa, wajar. Sarah, ibu segala bangsa, wajar. Lea dan Rahel, ibu suku Israel, wajar. Tapi Tuhan ambil yang tidak diperhitungkan. Bahkan bangsa asing, musuhnya Israel. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Mau dari manapun yang dia lihat. Bukan latar belakang, tetapi hatimu saat ini. Itulah Tuhan yang maha adil. Siapa kita menghakimi orang?
Tuhan menerima semua orang yang mau menerima dia. Saudara, Tamar tidak diperhitungkan, disia-siakan. Tetapi ketika dia berjuang menegakkan keadilan, Tuhan berdiri bagi orang. Sekalipun dia sendirian, tapi dia berani membela keadilan. Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Karena Tuhan kita maha adil. Wanita ini tidak dianggap, tidak diperhitungkan, disia-siakan. Tapi ketika dia mau berjuang, aku tegakkan keadilan. Aku tidak akan menyerah dengan keadaan. Aku tahu Allahnya Israel, Allah yang adil. Dan Tuhan berkenan sekalipun jalannya seperti aib yang memalukan. Hubungan antara mertua dengan menantu. Saudara, ini inces kalau di mata dunia. Tapi di mata Tuhan berbeda caranya melihat manusia. Dia melihat hati yang hancur. Tuhan, bela perkaraku. Bukan aku yang salah. Si suamiku mati karena dia jahat di mata Tuhan. Aku disia-siakan. Aku ingin keturunan Tuhan. Aku ingin keturunan. Dan sebelum dia beranjak dari tempat tidurnya, Kejadian 38 jelas mencatat dan dia hamil. Walaupun caranya mungkin dari kacamata dunia salah, tapi Tuhan berkenan. Karena cara Tuhan memandang beda sama manusia yang taunya hanya menghakimi, menghakimi. Dasar Tamar kegatalan, sama mertuanya kegatalan. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Ini wanita berhati besar, tidak menyerah dengan keadaan. Dia menegakkan keadilan dan dia siap mati untuk itu. Dan Tuhan sangat memberi kehormatan sama orang-orang yang tidak menyerah dan mempertahankan keadilan. Tuhan yang akan berdiri padamu. Saudara, kita lihat bagaimana yang kedua, Rahab pelacur. Nenek moyang Yesus pelacur. Wow, dia punya masa lalu kelam. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Rahab ketika beriman, aku percaya pada Tuhan Allah Israel. Dia wanita Kanaan juga, saudara. Yeriko, saudara. Musuhnya Israel. Tapi ketika dia beriman, Tuhan putar balikan. Tuhan tidak hitung. Hei Rahab, karena kau pelacur, maka berkatmu cuma segini. Walaupun kau bertobat, ingat dosamu Rahab. Tetap kukurangi berkatmu. Tidak. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Sekelam apapun. Dia melihat bagaimana iman kita, bagaimana hati kita yang besar, yang mau mengambil resiko besar untuk iman kita yang besar. Tuhan tidak pernah ungkit masa lalu kita. Dasar kamu, berkatmu cuma segini, itu manusia. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Makanya kamu jangan cepat sekali kau. Itu, situ pelacur itu. Walaupun dia sudah bertobat, kita hitung, kita ingat-ingatin. Ini kok ya, pelacur kau, pelacur. Begitunya manusia. Padahal dia sudah bertobat. Diungkit-ungkit masa lalunya. Padahal dia juga punya masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Setiap orang kudus punya masa lalu. Jadi jangan pernah membawa masa lalu seseorang untuk menghalangi dia bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti Tuhan lawanmu. Karena Tuhan tidak pernah begitu. Dia melihat hati yang hancur. Tidak peduli mau sebesar apapun dosamu. Hati yang hancur. Hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki. Dan orang yang diampuni dosanya pasti kasihnya juga besar. Dan sebaliknya. Makanya Tuhan benci orang Parisi. Dia benci orang-orang Yahudi yang taunya cuma menghakimi. Menghakimi. Tapi tidak punya kasih. Saudara. Lalu Ruth. Wow, siapa Ruth? Wanita Moab. Wow, bangsa itu jahat. Bayi dibunuh, dilempar-lempar. Anak bayi dipersembahkan anaknya sendiri bagi dewa. Ruth masih menjadi nenek moyang Yesus. Kita harus lihat bibit bebot bobot. Tapi Tuhan mau bilang, aku gak pernah kayak gitu. Mau apapun masa lalumu, apapun latar belakangmu, budayamu, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, aku gak peduli. Aku cinta segala bangsa, aku cinta segala suku. Semua adalah saudaraku ketika percaya sama Tuhan. Ruth, ada yang aneh, begitu setia. Dia tidak mau hitung-hitungan sama mertua yang tidak bisa lagi beri dia apa-apa. Mama lagi kok bahasa ya? Ya, ya. Dah sekarang ini Peter ke sana dulu ya. Ini anak saya. Ya saya sambil ngomong anak ya sayang Mama Jadi Kopa ya. Mama kobas sambil Iya. teriak kayak kemarin nggak? Iya ya, Mama karena semangat berapi-api dipenuhi Roh Kudus. Oke, Ruth, saudara, saya mengagumi Ruth kesetiaannya. Wow, ini hatinya begitu tulus, hatinya begitu besar.
Dia mau melepaskan masa depannya yang tidak pasti hanya demi mertua yang tidak ada apa-apanya. Bukankah kita hidup sering hitung-hitungan? Hah, kau bisa beri aku apa? Hah, aku jadi ini apa? Hah, begitulah dunia. Namanya dunia, saudara. Tapi Tuhan menghargai orang-orang yang tulus. Tapi saya ingatin, jangan pernah kau memanfaatkan orang yang tulus. Karena kau yang sial, yang tulus itu akan diberkati Tuhan. Walaupun ada on-onnya, tulus dia. Kita manfaatkan yuk, kita manfaatkan. Ini pendeta tulus, nggak usah dibayar pun. Nggak apa. Ya nggak usah kita bayar. Uangnya untuk door prize, banyak uangnya kita simpan. Dia kan pendeta yang biasa ke penjara nggak dibayar. Oh ini pesta Natal, door prize untuk kita-kita aja panitia. Oh ada yang begini saudara. Saya mau katakan, pendeta yang tulus itu, dia akan selalu diberkati Tuhan karena berkatnya dari Tuhan. Sekalipun ketulusanmu dimanfaatkan orang, orang yang suka memanfaatkan itu akan sial. Tapi ketika kau diperlakukan begitu, tidak perlu kepahitan. Tetaplah tulus, tapi juga jangan on. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kalau kau sudah lihat kau hanya dimanfaatkan dan tidak dihargai, doakan mereka dan bijaklah ke tempat di mana kau dikembangkan, dimaksimalkan, bukan sekedar dimanfaatkan. Dan Tuhan biasanya, dia akan menyaring orang-orang yang anaknya hanya diperlakukan untuk dimanfaatkan. Saya sudah mengalaminya, saudara. Ada banyak orang, banyak uangnya, saudara. Kalau saya biasa melayani penjara, memang gak ada uang. Janda miskin gak ada uang. Ini aneh, Natalnya banyak uang sisa. Tapi untuk pendeta ini, alasannya orang dalam, bingung saya, saudara. Bukan soal uang ini, gak penting uang. Tapi soal bagaimana kita menghargai pembawa firman. Jangan pernah kau manfaatkan karena dia tulus. Yang sial kamu, pendeta yang tulus itu akan selalu diberkati, saudara. Ya mungkin dia sudah terbiasa memberkati setiap orang dan tidak perlu dibayar. Tapi ada banyak orang memanfaatkan dia padahal uangnya banyak dan itu acara Natal, saudara. Wah untuk poranda, untuk pesta pora banyak uangnya. Saya bilang ya, door prize itu dosa ketika kau tidak memperhatikan para janda, ketika kau tidak pernah menghargai para pembawa firman. Gak urusanmu dia orang kaya lah ini, bukan urusanmu. Memang yang buat kaya kamu, ya. Urusanmu, urus dirimu gitu ya. Jangan kamu duluan menghargai orang luar daripada orang dalam. Nanti dia jadinya orang luar, ya. Aneh saya. Ini mengungkit ketulusan Ruth. Tapi saya mau katakan tetaplah tulus. Ruth, Naomi bisa memanfaatkan ketulusannya. Tapi Tuhan memperhitungkan, bahkan memberkati Ruth. Dia dapat Boas, saudara. Oh, Boas itu orang kaya, saudara. Apa yang hilang digantikan Tuhan berpuluh kali lipat. Saudara, tetaplah tulus mengikat Tuhan. Tetaplah tulus melayani Tuhan. Seperti Ruth ini, jangan hitung-hitungan. Apa yang bisa aku dapat ya? Apa ini ya? Apa untungnya ya? Oh, ikut ini apa untungnya? Oh, menjadikan ini apa untungnya? Tuluslah. Tuluslah. Dan memang akan ada saatnya kita bertemu orang-orang yang memanfaatkan ketulusan kita. Cerdiklah di situ seperti ular, tapi tetaplah tulus seperti merpati. Kau akan diberkati. Berkat kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan kamu yang suka memanfaatkan ketulusan orang, belajarlah dari Naomi. Jangan kau manfaatkan, tapi kau kembangkan apa yang bisa kau kembangkan dari orang yang tulus. Maka kau diberkati. Naomi diberkati lewat Ruth, dan Ruth diberkati lewat Naomi. Demikianlah, saudara. Ini bangsa Moab, ini dari orang Moab. Tapi ada lagi kita dengar istri Uria. Siapa itu? Batseba. Kenapa harus disebut di silsilah Yesus? Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan Daud menamainya Salomo. Saudara, Batseba tidak disebut, tapi istri Uria. Tuhan sedang menghargai seseorang yang dimartirkan, dikorbankan. Dia tidak berdosa. Istrinya diambil, dia dibunuh. Manusia tidak tahu, dia tidak tahu, tapi darahnya berteriak kepada Tuhan. Tuhan tahu, tanah menyampaikan semua apa yang kita lakukan, sebesar apapun kita menyembunyikan. Kenapa tidak disebut Batseba? Tuhan sedang menghargai orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Tuhan pasti memberi keadilan. Bahkan setelah kau mati juga kau tidak pernah tahu kau diperlakukan tidak adil. Tuhan tahu. Dan kapanpun kita yang memperlakukan orang tidak adil, akan ada balasannya. Makanya hati-hati. Apalagi orang benar kau perlakukan tidak adil. Oh bahaya. Apalagi hamba Tuhan kau perlakukan tidak adil. Saudara, Batseba dihargai. Padahal di sini dibongkar aib perselingkuhan Daud dengan Batseba. Kenapa Tuhan harus mengangkatnya di silsilah Kristus?
Karena ketika luka itu dibawa kepada Tuhan, Tuhan memulihkannya luar biasa. Dari Batseba ada banyak istri Daud. Kenapa mesti Batseba? Istri Uria ini yang buat Daud tercelah dengan aibnya. Karena Batseba hatinya hancur. Dia yang paling hancur dari semuanya. Dia yang paling dirugikan dari power abuse-nya Daud. Tuhan melihat air mata Batseba. Karena dia tidak menyerah. Dia tidak kepahitan sama Daud, dia tidak kepahitan sama Tuhan, tapi dia bawa kepada Tuhan. Tahukah Anda, paling sedih itu ketika anak kita yang tidak berdosa harus mati di depan mata kita. Kita tidak pernah bisa bilang tidak kepada raja yang berkuasa, tapi semua mata menghukum kita. Kamu wanita penggoda suami, apalagi istri si Daud banyak, gundiknya banyak. Oh, makanya dilarang poligami. Kalau banyak itu bersaing istri-istri, bersaing gundi-gundi. Dasar kamu Barseba udah punya suami, godain suami kami, godain raja kami. Kamu yang salah, kamu wanita penggoda. Semua wanita yang disalahkan. Padahal wanita kelas 2 nggak bisa ngomong saat itu. Kalau dia mau ngomong, kalau Bulan bisa ngomong, dia bisa ngomong, aku nggak samamu Daud, aku mengasihi suamiku. Tapi karena kau adalah raja dan raja seperti Tuhan, maka apa yang bisa aku bilang? Aku juga nggak mau tidur sama Daud. Mungkin si Barseba bisa ngomong gitu, belum tentu Barseba mau tidur. Beda konteks wanita sekarang sama wanita dulu. Dulu itu wanita kelas 2 nggak bisa ngomong, saudara. Hatinya hancur, suaminya mati. Dia salah apa? Kalau dia mandi telanjang ya wajar. Yang salah itu Daud. Semua salahnya Daud. Tapi begitulah manusia. Yang salah laki-laki, perempuan disalahin. Kamu yang menggoda. Kenapa tubuhmu menggoda? Dasar kamu yang on. Makanya beradalah pada tempatmu. Kalau kau tahu kau akan tergoda, jangan kau di tempat yang menggoda. Orang kan lagi mandi. Jangan kau intip-intip. Lalu kau salahkan perempuan yang mandi. Ya kan? Begitu, saudara. Tapi saudara, kisah ini sengaja diangkat. Diingatkan kembali di silsilah Yesus. Kenapa? Daud, dia membawa aibnya, dia mengakui aibnya, dia tidak menyembunyikannya. Dia memohon pengampunan Tuhan. Saudara, semerah apapun dosamu ketika kau bawa pada Tuhan, Tuhan itu adil. Memang kita akan didisiplin, tapi Tuhan penuh kasih. Daud memulihkan baik Barseba dan Daud. Dari anak Barseba lah menjadi keturunan Kristus. Saudara, Maria, hanya Maria wanita yang baik di sini. Tapi itu pun Maria harus menanggung aib. Kenapa sih Tuhan? Aku kan mau menikah sama Yusuf. Kenapa aku harus hamil dulu? Ya karena itu bukan anak si Yusuf, itu akan dikandung Roh Kudus, itu anak Allah, Immanuel. Tapi Tuhan di sini ada hukum. Kalau misalnya si Maria ini bawel, dia bisa ngomel. Untunglah Maria Bunda Yesus, Bunda Allah ini orang yang sangat baik. Kalau saya mungkin orangnya kritis Tuhan. Sesuai hukum Taurat. Tidak boleh hamil dulu sebelum nikah. Nanti saya dirajam. Tapi untunglah itu bukan saya saudara ya. Si Maria langsung ngomong, jadilah padaku menurut kehendakmu. Kalau aku harus mati dirajam, biarlah aku mati. Dia punya hati yang besar, punya iman yang bisa. Dia siap mengambil resiko yang besar. Dan dia menjadi bunda Allah yang sangat dihormati. Saudara, bukankah ini semua aib kalau dibahas? Maria harus hamil sebelum menikah. Itu aib lagi, saudara. Apa sih maksud Tuhan? Punya aib-aib semua ditaruh di silsilah. Kita itu harusnya nutupin aib kita, bukan membeberkan aib kita. Tidak. Inilah cara Tuhan memandang kita berbeda. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Saudara, apapun lukamu, apapun dosamu, kau terluka, Tuhan dekat padamu. Itu yang mau saya katakan. Terpujilah Tuhan, karena dialah sumber penghiburan saat kita mengalami penderitaan. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tapi dia bukan hanya mau menyembuhkan luka, bahkan akan menyentuh luka itu, menjadikannya lebih mulia. Dia akan pulihkan identitas kita. Awalnya iblis akan mengintimidasi. Ingat ya, kau diperkosa, kau nggak kudus lagi, kau najis, kau kotor. Tapi saat kita bawa kepada Tuhan, Tuhan aku diperkosa, Tuhan aku dikini-kiniin, Tuhan ini aib. Anakku, kau tetap anakku. Bukan kamu yang aib, tapi perlakuan kepadamu aib. Nah, kata Tuhan begitu. Jadi anak-anak yang diperkosa, mereka itu bukan aib. Tapi dosa yang memperlakukan itulah yang aib, yang najis. Ya, saudara, bekas luka tidak menghapus kemuliaan Tuhan. Di sanalah Tuhan menaruh emas anugerahnya.
Ketika Tuhan menyentuh aib kita, menyentuh luka kita, bukan hanya disembuhkan, dia pulihkan identitas kita, bahkan maksimalkan potensi kita. Seperti mangkok yang retak, ada karya tangan di Jepang namanya kintsugi. Setiap mangkok yang retak, setiap hal-hal keramik yang retak, sengaja dikasih tinta emas. Yang retak itu ditunjukkan, tetapi digantikan dengan emas bekasan retaknya. Semakin banyak retakannya, maka semakin banyak emas, maka semakin mahallah harganya. Itulah yang Tuhan lakukan kepada setiap aib, setiap luka yang kita bawa kepada Tuhan. Semakin banyak lukanya, semakin banyak kasih anugerah kita rasakan. Karena Tuhan kita adil, Tuhan kita tahu, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memulihkan kita. Kalau Tuhan memulihkan tidak setengah-setengah, Dia pulihkan identitas, Dia maksimalkan potensi kita. Tahukah Anda, di karya tangan kintsugi Jepang, Anda selidiki. Jadi mangkok, kalau dia cuma retaknya sedikit, maka tinta emas yang dibutuhkan sedikit. Maka harganya pun tidak terlalu mahal. Tapi semakin retak, semakin rumit, tetap disambung-sambung sama tinta emas, harganya semakin mahal. Mungkin sebelum retak, mangkok ini keramik harganya 50.000. Kalau sudah dikasih tinta emas dan semakin rumit, bisa harganya 50 juta. Itulah yang Tuhan lakukan. Seperti nyata pada Joyce Meyer, diperkosa berulang-ulang sama bapaknya. Ketika dia melepaskan pengampunan, itu menjadi kesaksian dan seluruh dunia melihat bagaimana kasih anugerah Tuhan terlihat pada seseorang. Sekalipun banyak luka, tidak perlu disembunyikan, bawa pada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan menjadi lebih berharga, lebih maksimal. Anugerahku cukup bagimu, sebab dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ketika kita membawa luka kita kepada Tuhan, Dia akan mengubahnya menjadi panggung anugerahmu. Anugerah Tuhan. Aib kita bukan akhir kisah kita, tapi panggung kasih karunia Tuhan. Seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia, dan kasih karunianya tidak pernah kurang. Sedalam apapun luka, seburuk apapun aib kita, semua bisa disentuh oleh Tuhan. Seperti wanita ini, bisa dibilang aib, tapi jadi anugerah. Bejana yang rusak dibuat kembali menjadi bejana lain yang menurut Tuhan lebih baik. Seperti yang tertulis di Yeremia 18 ayat 4. Demikianlah saat kita membawa luka kita kepada Tuhan, aib kita kepada Tuhan. Dia punya banyak cara untuk menolong kita, memulihkan identitas kita. Kita tetap anaknya, anaknya yang maha indah di matanya. Bahkan dia akan buat lebih indah lagi, lebih baik lagi. Dan ketika Tuhan menyentuh aib kita, setelah kita dipulihkan identitas kita, potensi kita dimaksimalkan, dan aib kita menjadi panggung kesaksian, itu artinya kita menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Dari luka mengalir kasih karunia, dari kisah setiap kita dunia mengenal Tuhan. Tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Demikian pula tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan di dalam Tuhan. Aib di tangan manusia jadi beban, tapi percayalah, aib di tangan Tuhan jadi anugerah. Bawa pada Tuhan, tidak perlu kau sembunyikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Dan saat kita bawa kepada Tuhan janjinya di 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apapun aibmu yang lama, Tuhan tidak menghapusnya, tapi mengubah maknanya, dan yang baru sudah datang. Dari setiap kepingan hidup, Tuhan menenun karya yang lebih indah lagi. Wow, saudara. Jadi ingat ini saudara, saat Tuhan menyentuh aibmu, 3 hal yang tidak boleh kamu lupakan. Identitasmu dipulihkan, potensimu dimaksimalkan, aibmu diubahnya jadi panggung anugerah, panggung kesaksian kuasanya, dan kau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena aib menjadi anugerah di tangan Tuhan. Saudara, jadi apa yang perlu kita lakukan? Serahkan aibmu pada Tuhan. Lihatlah dirimu dengan kacamata anugerah Tuhan. Demikian juga lihat orang lain seperti itu. Jangan hanya kau yang pantas menerima anugerah kau pikir. Maka janganlah juga cepat menghakimi orang lain. Karena setiap kita berhak menerima anugerah ketika kita membuka hati kita pada Tuhan. Dan jadikan lukamu, jadikan aibmu itu yang dipulihkan Tuhan itu. Jangan kau simpan ceritamu sendiri. Tapi itu menjadi panggung kesaksian anugerah. Dan hiduplah sebagai saluran anugerah. Seperti Tamar, Rahab, Rut, Batseba, Maria.
Mungkin aib di mata dunia, tapi Tuhan buka di sila-sila karena Tuhan datang. Aku ingin mengubah yang rendah jadi mulia. Karena itu aku lahir di kandang domba. Oh, nabiku tidak ada yang lahir di kandang domba. Aku mati di kayu salib, tempat terkutuk. Karena aku ingin mengubah semua yang hina jadi mulia. Apapun luka, apapun aib, ketika kita bawa pada Tuhan, dipulihkan jadi anugerah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku tahu kau sedang menyentuh setiap hati yang lama menyembunyikan aib, yang menyimpan sakit hati dan dendam. Pulihkan saat ini Tuhan. Kau tidak pernah memperhitungkan dosa kami ketika kami mengakuinya, ketika kami membawanya kepadamu, dan kau punya banyak cara mengubahnya menjadi anugerah, menjadi panggung kesaksian. Jadikan kami menjadi panggung kesaksian dan menjadi saluran anugerah. Kami bawa semua luka kami lepaskan pengampunan. Tuhan yang paling tahu memulihkan. Kami berharga di matamu. Kau tidak pernah memperhitungkan masa lalu yang sudah kami kubur Tuhan. Tuhan tidak pernah menghapusnya, tapi mengubah maknanya menjadi mulia. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Shalom teman yang ada di eh, yang ada di YouTube. Ya, Anda bisa dengarkan rekamannya di Priscilla Das Channel. Oke, saya pamit dulu yang di YouTube. Tuhan memberkati. Happy weekend.